nastar dikunyah, opor ayam diicip, ketupat sayur nggak ada sisa. Dan saya yakin nih, untuk beberapa hari ke depan aroma semur masih semerbak di mulut kita. Setelah sebulan berpuasa, di hari-hari lebaran ini seakan kita balas dendam ya, makan apa aja sampai hilaf dan pada akhirnya menyesal ketika melihat angka timbangan naik dan perut yang terasa lebih mengganjal. Sebenarnya banyak cara yang sudah lama dikenal untuk mengatasi berat badan berlebih, seperti beragam macam diet. Tapi orang-orang lebih familiar dengan yang mana ya? Kalau aku sih lagi defisit kalori aja, menerapkan apa yang aku keluarkan, apa yang aku makan itu harus seimbang aja sih Mbak. Kalau aku sendiri sih lebih menjaga dan mengatur pola makan ya, dibandingkan buang-buang makanan, lebih baik ngatur dari mulai protein, karbohidrat, dan juga serat yang cukup. I used to do intermittent fasting, and also I'm a Muslim, so I do normal fasting as well. So itu untuk jaga kita punya pemakanan secara langsung lah. So dia bagus untuk kesehatan, bagus untuk fizikal dan mental. Kalau diet gak ada sih, mungkin karena saya olahraganya jadi tiap hari, jadi biar bisa makan apa aja gitu. Cuman kalau untuk yang hal-hal yang manis gitu, udah saya mulai kurangin sih. Jadi kayak kalau misalnya pesan minuman tuh nggak yang terlalu manis lagi. Di antara yang dilakukan orang-orang intermittent fasting mungkin yang paling mudah dilakukan. Bagi yang tidak tahu apa itu intermittent fasting, ini adalah pola makan di mana kita mengikuti prosedur jendela waktu makan. Ada beberapa tahapan jendela waktu makan yang bisa diikuti. Ada jendela makan 12 jam di mana kita dilarang memasukkan kalori selama 12 jam. Lalu 14 jam puasa di mana kita hanya punya waktu 10 jam untuk makan. Ada juga 16 jam puasa yang kita hanya dibolehkan masuk kalori selama 8 jam sehari. Serta puasa 20 jam dan waktu makan selama 4 jam. Ada juga OMAD atau one meal a day. Kita hanya dibolehkan makan 1 kali sehari. Sebenarnya jadwal di atas masih bisa lebih variatif karena masih bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mulailah dari yang mudah bagi diri kita dulu, seperti yang dilakukan Daniel. Dirinya sudah menjalankan intermittent fasting sejak 2 tahun silam. Awalnya ia memiliki berat badan 110 kg dan berhasil turun hingga 92 kg dalam waktu 4 bulan. 12-12, jadi 12 jam berpuasa, 12 jam waktu makannya. Jadi kira-kira dimulai dari terakhir kapan kita makan malam, di malamnya, misalnya kita makan jam 7, kita sudah bisa makan lagi jam 7 paginya. Ya, bisa, itu awal sekali ya. Dan itu menurut saya mudah, karena kan kita bawa tidur kan. Ya, yang penting tetap minum, air putih. Lalu setelah itu saya tambah. Selain mengatur waktu makan, Daniel juga aktif olahraga pengencangan otot. Daniel mengaku intermittent fasting tidak hanya untuk menurunkan bobot badannya, namun juga membuat tubuhnya menjadi lebih sehat. Menurut dokter spesialis gizi klinik Sani Ngatijan, intermittent fasting merupakan diet yang mengatur waktu makan, namun tidak mengatur apa asupan nutrisi yang dimakan. Menurutnya, diet ini sebaiknya dilengkapi pula dengan mengatur asupan makanan. Menurut Sani, intermittent fasting ini tidak disarankan untuk anak di bawah usia 18 tahun dan tidak bisa diaplikasikan oleh semua orang. Pada saat intermittent fasting, disarankan untuk makanan yang dikonsumsi pada saat makan tetap memenuhi kaidah-kaidah gizi seimbang. Artinya, pada saat makan bukan berarti makan sebebas-bebasnya. Tetap penting ya untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika Anda memiliki penyakit tertentu. Mentari Detanzil, Kalung Prestisa, Imam Muhairib, Jakarta.